Baiklah, Sobat Kom, sahabat milenials dan teman-teman yang lainnya, sekarang waktunya kita akan bersama-sama dengan ibunda kita ya. Di sini ada Ibu Septrina Tangkari, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, dan kita akan tanya-tanya, kita akan ngulas lebih lanjut ya mengenai program Ngobras ini, ngobrol bareng Sakuit dengan beliau. Selamat sore Bun. Halo Ibu. Wah, suaranya. Ibu masih termute kayaknya. Wah. Wow, selamat sore Mas Selamat Yos. sore, Selamat semangat sore selalu. semua teman-teman. Sehat Sahabat-sahabat ya kita yang Bu? masih muda, yang milenial. Alhamdulillah semangat dan sehat selalu. Selalu sehat, selalu semangat, luar biasa. Kita walaupun bertemu secara virtual tapi tidak Bu ya, tidak menghalangi semangat kita ya untuk bisa memberikan sesuatu yang positif dan baik kepada masyarakat ya Bu ya. Itu wajib itu kan. Karena hari ini seluruh kegiatan melakukan dengan online semua. Betul, dan salah satu mengikuti protokol kesehatan. Bu, ini banyak banget nih yang bertanya sama kita, para sahabat-sahabat milenials di luar sana. Pertanyaannya, mungkin ada banyak peserta teman-teman Sobat Kom di luar sana yang belum mengetahui. Kenapa sih Kominfo khususnya Direktorat IKPM peduli dengan literasi keuangan? Perannya sampai di mana nih Bu? Nih boleh jelaskan sama kita. Ya, baik Mas. Selamat sore teman-teman semua, teman-teman milenial yang memang hebat-hebat. Jadi di sini Direktorat Informasi Komunikasi Perekonomian dan Maritim berada di bawah Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Tadi kita sudah ketemu loh sama Bapak Profesor Widodo Bupio yang hebat dan selalu memberikan apresiasi dan semangat untuk kita semua. Jadi Direktorat IKPM memiliki tugas menyebarkan informasi dan sosialisasi terkait dua kementerian bidang kemaritiman dan investasi maupun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Cukup dua dan cukup sibuk ya dengan 18 kementerian yang ada. Tapi untuk itulah mengapa Direktorat IKPM merasa perlu terus melakukan kegiatan terkait literasi keuangan untuk mengedukasi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak milenial, untuk bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Jadi jangan boros gitu loh, seperti disampaikan oleh Pak Ujian tadi, itu Pak Yos. Kalau saya makanya anak-anak milenial kan konsumtif sekali ya Bud. Apalagi sekarang, dikit-dikit maunya hangout, dikit-dikit maunya ketemu teman-teman, jajan ini, jajan itu. Jadi ini penting sekali ya, khususnya di millennials ya. Oke, ini kayak sejak sudah hampir 2 tahun ya, 2018 Direktorat IKPM menyasar ke arah teman-teman milenial ataupun generasi X dan Z sebagai peserta aktif dalam setiap kegiatan. Kayak kita tahu Bu, selain Sakuin ini kan ada gen posting, ada kegiatan-kegiatan yang lain yang memang kita bisa tatap muka langsung ataupun secara virtual seperti sekarang. Terus kenapa sih Bu? Kenapa nih Kominfo merasa perlu memberikan pengetahuan tentang pengelolaan uang seperti sekarang nih kepada anak-anak milenial ataupun generasi-generasi di bawahnya? Kita kan pasti paham ya, generasi milenial yang lahir sebagai digital natif, di mana internet merupakan bagian integral dari kehidupan mereka, sehingga teman-temannya semuanya menggunakan internet. Jadi kalau tadi kata Pak Dijen 8 jam, mungkin ada yang 12 jam mungkin ya, tapi 12 jam mungkin dengan program yang baik atau membuat aplikasi atau yang lainnya. Jadi untuk kita melihat ini bahwa kehidupan mereka menggunakan internet untuk melakukan segala jenis transaksi, apalagi dalam bidang keuangan. Sekarang tuh kalau untuk transportasi aja membelinya tuh pakai internet. Mau pergi makan malas dari rumah, sudah pesen melalui GoFood dan yang lainnya. Kemudian jalan-jalan seperti Mas Yos kemarin berlibur loh. Nah itu pasti menggunakan jaringan yang paling ampuh ya Mas ya. Gitu loh, pakai Dana atau yang lain untuk pembayarannya. Hingga berbelanja pakaian dan kebutuhan seharian. Jadi kalau kita lihat anak-anak muda itu harusnya menggunakan keuangan itu ada dampak positif dan dampak negatif tersendiri. Dampak positifnya adalah pergerakan generasi milenial sangat cepat transaksi lewat, menghilangkan hambatan yang muncul ketika transaksi secara fisik. Namun di sisi lain budaya digital dan pengguna internet sangat memberikan kemudahan untuk kita semua. Jadi saya rasa sih gak ragu lagi teman-teman, aduh kenikmatan dengan klik saja tuh udah bisa jalan-jalan. Beli tiket pesawat, Traveloka klik, udah berangkat tuh Mas, gak perlu ragu sekarang tuh. Tapi untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan literasi keuangan melalui diseminasi
diseminasi informasi positif kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada teman-teman milenial. Karena apa? Bagaimana teman-teman bisa mengatur keuangan dan mewujudkan impian mereka untuk berinvestasi dan efektif dan jebak ke dalam gaya konsumtif. Karena kalau konsumtif sayang ya, lebih baik kita menabung, berpikir untuk ke depan apakah saya menjadi entrepreneurship ataukah saya bisa menjadi investasi yang lebih baik. Mungkin itu. Oke, luar biasa sekali nih informasi kenapa ya anak-anak muda pemerintah langsung, karena juga mungkin ada informasi bahwa nanti akan ada yang namanya ini ya Bu ya, banyak generasi milenial nih, anak-anak apa namanya ataupun generasi yang dimana generasi produktif lebih meningkat ya di tahun-tahun ini ya. Jadi pemerintah secara lebih masif nih menginformasikan bahwa aktiflah sosial media, aktiflah dengan penggunaan dan bijak dengan hal-hal yang lainnya. Dan ngomongin lagi nih Bu, kalau dalam meningkatkan literasi keuangan saat ini, khususnya masyarakat dan terutama teman-teman muda, kaum muda, Kementerian Kominfo ini apakah bekerja sendiri ataukah ada kerjasama yang lainnya nih Bu dengan instansi, lembaga atau mitra-mitra yang lainnya Bu untuk meningkatkan yang dimana literasi keuangan kali ini? Mas Yos, Kominfo itu tidak mungkin bisa bekerja sendiri, tapi selalu berkolaborasi, berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah maupun multi stakeholder yang ada. Jadi jangan ragu-ragu karena memang kita tidak akan pernah berhasil kalau kita akan bekerja sendiri. Tapi kita bekerja sama dengan seperti hari ini, Mas, ada Mas Ruli, ada Pak Michael, ada Pak Dirjen, itu adalah suatu kolaborasi. Jadi kita bisa melihat bahwa selama ini Kominfo selalu bergandengan tangan dengan seluruh berbagai pihak. Baik itu multi stakeholder yang saat ini. Kominfo juga beberapa kali berkolaborasi dengan OJK, lembaga keuangan lain, terutama dengan BI, dan Himbara, dan yang lain. Jadi dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan finansial teknologi, fintech. Jadi kita mesti berhati-hati juga teman-teman pada saat kita menggunakan teknologi. Nah itu perlu kehati-hatian tersendiri. Kenapa? Karena fintech itu ada yang fintech terdaftar di dalam OJK, ada banyak sekali fintech, mungkin ada 1.000 sekarang atau 600 sampai dengan 1.000 fintech. Tapi yang terdaftar itu ya sekitar 100-an. Jadi kita perlu kehati-hatian pada saat kita mencari solusi keuangan untuk peminjaman finansial teknologi ini. Jadi kita harus mengecek ke badan-badan OJK atau badan-badan keuangan bahwa kredibilitas dari teman-teman fintech ini bisa terjamin dan kita peminjamannya bisa terhindar dari hal-hal yang kurang baik. Itu Mas Yos. Oh, luar biasa. Jadi sekali lagi juga pemerintah punya peran ya Bu, yang dimana menjaga masyarakatnya supaya nggak asal-asalan nih pilih fintech, nggak asal-asalan ini pinjaman online nih kayaknya cocok buat saya, nggak asal-asalan untuk itu ya Bu. Jadi menjaga, dan sekali lagi Kominfo itu bekerja sama dengan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah juga untuk menjaga masyarakatnya. Wah, spesial sekali. Kayaknya kita nanti ngobrol lebih banyak lagi sama Ibu. Harus hadir terus, Mas. Iya, oke. Gitu loh. Harus hadir untuk masyarakat, harus hadir untuk publik, karena itulah peran pemerintah. Apalagi peran Kominfo sendiri sebagai GPR, Government Public Relation, artinya semua informasi itu harus kami sampaikan dengan objektif, dengan transparan, dan dengan tidak ada berita hoax. Itu yang paling penting. Oke, sekali lagi kalau Ibu Septri bilang hati-hati berita hoax. Makanya ya, kalaupun mau dapat berita-berita infografis dan lain-lain yang pastinya positif, langsung follow akun Sakuin ya Bu ya? Ya betul, itulah tempat yang bisa kita dapat mencari informasi yang benar, informasi yang tepat dan akurasi yang benar, objektif untuk anak-anak kita semua, untuk teman-teman milenial. Iya. Saku informasi bisa langsung dalam genggaman kita. Sekali lagi Bu Septri, terima kasih ini bincang inspiratifnya pada kesempatan sore kali ini. Alangkah semoga kita cepat berlalu supaya kita bisa bertatap muka lagi ya Bu ya. Rindu nih. Hati Mas Yos, diajak ngobrol. Rindu tuh banyak. Kita juga banyak juga loh program, ada Rindu Bali, Bali I Miss You, ada Belitung, ada semua. Jadi ada pariwisata juga bersama-sama dengan Saku. Jadi ngobrol bareng dengan Sakuin. Datanya benar, akurasinya benar, dan semuanya bisa kita lihat data informasi yang tepat bagaimana program pemerintah ada di sana semua. Terima kasih banyak Mas Yos, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih Bundaku Bu Septriana Tangkarit, terima kasih berkasih tepuk tangan secara virtual ya.
Terima kasih Bu Septriana, inspiratif sekali. Banyak program-program di program Ngobras ini nanti akan kita bahas di episode-episode berikutnya.